Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat tanganmu, tundukkan kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat bagi musafir. Ada yang tahu apa itu safar? Ya, safar adalah perjalanan menempuh suatu jarak tertentu. Sedangkan musafir adalah orang yang melakukan perjalanan. Perbedaannya, safar berarti perjalanannya, sedangkan musafir adalah orangnya. Orang yang disebut musafir adalah ketika melakukan perjalanan minimal 1 mil atau 81 km. Contoh orang-orang yang bermusafir itu adalah orang yang sedang pergi haji, orang yang bersilaturahmi ke sanak saudara jauh, orang yang berdagang, dan orang yang berziarah. Mudik pun termasuk perjalanan jauh jika jaraknya lebih dari 81 km. Tujuannya apa kalau mudik itu? Untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara. Kemudian ada juga berdagang. Nah, pada zaman dulu, orang-orang suku Quraisy itu berdagang ke negeri Yaman dan ke negeri Syam itu lebih dari 81 km. Makanya mereka itu disebut dengan musafir. Kemudian ada juga keringanan bagi musafir dalam sholat. Tidak hanya pada bulan Ramadan musafir mendapat rukhsah, tapi juga mereka mendapatkan keringanan ketika melaksanakan sholat. Nah, seorang musafir yang telah berniat melakukan perjalanan dengan tujuan baik seperti pergi haji, silaturahmi atau berdagang, minimal perjalanan 81 km, maka akan memperoleh banyak keringanan. Jenis-jenis keringanan atau rukhsah bagi musafir dalam sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengqashar atau meringkas jumlah rakaat. Seperti yang telah kita pelajari, qashar adalah meringkas jumlah rakaat. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat duhur, sholat asar, dan isya. Kemudian ada juga yang kedua, menjamak sholat fardu. Jadi menjamak itu adalah menggabungkan sholat fardu seperti sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Kalian sudah belajar cara-cara mengerjakannya ya. Kemudian ada lagi, boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Ketika hari Jumat kalian melakukan perjalanan, kalian boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya sholat Jumat, kecuali perempuan, musafir, hamba sahaya, dan orang yang sedang sakit. Kemudian ada lagi yang keempat, dapat melaksanakan sholat di atas kendaraan. Gimana sih caranya sholat di atas kendaraan? Dalam perjalanan yang panjang, seorang musafir dapat melaksanakan sholat di dalam kendaraan yang ditumpanginya.
Dengan begitu, maka tidak ada kewajiban bagi seorang musafir untuk selalu menghadap ke kiblat. Karena misalnya naik kereta, keretanya itu belok kanan, belok kiri, jadi kan kiblatnya tidak tentu. Maka itu kita yang penting yakin bahwa kita itu sedang menghadap kiblat. Sholat di atas kendaraan dapat dilakukan dengan cara berdiri atau sambil duduk. Melaksanakan sholat di atas kendaraan dilakukan menyesuaikan kondisi kendaraan yang ditumpangi. Maka, bila tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, dapat dilakukan dengan cara duduk atau bahkan sambil berbaring. Cara melaksanakan sholat di atas kendaraan, contohnya di dalam bus, adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat sah sholat harus terlebih dahulu terpenuhi. Berada pada posisi duduk sebagaimana didapat dengan tenang. Lalu takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan dan berniat sholat menghadap ke kiblat. Kemudian membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surah pendek yang biasa dibaca dalam sholat. Kemudian ruku cukup dengan membungkukkan badan dan kepala sekedarnya saja. Selanjutnya, sujud dengan membungkukkan badan dan kepala lebih ke bawah daripada membungkuk untuk ruku. Melakukan duduk awal dan duduk akhir tetap pada posisi duduk semula dan tangan ditaruh di atas paha seperti pada sholat biasa. Kemudian yang terakhir, mengucapkan salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Nah, itu tadi pembelajaran tentang sholat bagi musafir. Semoga bisa dipraktekkan dalam perjalanan ketika kalian bepergian ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.